Halo bos, kembali lagi bersama saya Ipang Knalpot, top global penceramah handal selautan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tambah sukses, hingga bisa membeli harga diri teman Anda, asik so bijak. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang anime action komedi yang berjudul Kaito Sareta Ankoku Heishi Tritindai no Slow no Second Life, atau dalam bahasa kita yaitu bersantai di umur 30 tahun setelah dipecat dari pasukan Raja Iblis, part 2 tentunya, di mana sang karakter utama yang bernama Daryl telah menikah dan memiliki anak. Ditambah lagi Daryl telah menjadi Hokage di desanya. Jadi bagaimana kekonyolan penduduk desa di anime ini? Mari kita bahas, let's go. Cerita ini diawali dengan Gashita yang memberi kabar jika sang pahlawan telah datang ke desa. Sang pahlawan adalah sebutan untuk petualang terkuat di bumi. Ya pokoknya top global pahlawan gitu. Terlihat Daryl mengenal sang pahlawan saat dia masih menjadi penasihat kerajaan iblis. Daryl sempat berpikir jika sang pahlawan datang untuk mengalahkannya, karena Daryl sempat membela ras iblis. Sayangnya Daryl tak bisa kabur dari sang pahlawan, karena Daryl adalah kepala desa dan harus menyambut sang pahlawan. Daryl pun menggunakan penutup muka dan berharap sang pahlawan tak mengenalinya. Namun ternyata sang gelar pahlawan telah diturunkan ke seorang gadis bernama Lady. Dia datang dengan dua temannya, yaitu Sesa si pengguna tombak dan Satomi si pengguna perisai. Hal itu membuat Daryl menjadi lega. Dia pun menurunkan penutup mukanya. Tujuan Lady kesini adalah membuat senjata dari bahan mithril. Lucunya, Lady sangat tidak berpengalaman sebagai pahlawan. Dia bahkan membuat sebuah contekan di tangannya untuk mengingat misinya. Fix mirip ujian di Konoha. Beberapa saat kemudian, Daryl sang kepala desa membawa Lady ke rumahnya. Terlihat anak Daryl yang bernama Grant sangat menyukai Lady. Bahkan Grant sempat bermain dengan baju Lady. Anak bejat memang. Tak lama kemudian, Daryl mengajak Lady dan rombongannya ke bengkel mithril. Terlihat mereka sangat suka dengan produk desa ini. Penanggung jawab bengkel ini bernama Sakai, dan dia adalah murid kakek Smith. Sakai pun akan melayani pesanan Lady sang pahlawan. Asli cuan parah. Setelah itu, Lady membuat sayembara di mana Lady, Sesa, dan Satomi ingin menguji kemampuan semua petualang di sana. Terlihat trio gabut ini hanya menggunakan kayu dan peralatan masak untuk bertarung. Namun hal itu sudah cukup menumbangkan para peserta. Tiba-tiba ada anak panah dari Gashita yang mengarah ke Lady. Untungnya Lady bisa mengelak dan langsung menghampiri Gashita yang bersembunyi. Hingga saat Lady ingin mengeluarkan serangan aura, tiba-tiba digagalkan oleh Daryl dengan jurus kunyuk melempar buah. Lady yang kesal pun langsung menyerang Daryl. Ternyata kekuatan Daryl lebih hebat dari Lady, hingga Lady mencabut pedangnya dan ingin memakai jurus aura. Tapi Daryl yang cerdas sudah pernah melihat jurus itu saat bertemu sang pahlawan sebelum Lady. Daryl pun langsung mencoba jurus itu hingga bisa lebih sempurna dari Lady. Memang terlalu OP. Melihat kemampuan Daryl, trio gabut ingin mengajak Daryl masuk ke kelompoknya. Sayangnya Daryl menolak karena dia lebih suka hidup bersama keluarga di desanya. Mendengar jawaban itu, trio gabut tak bisa memaksa Daryl. Mereka pun secara diam-diam mengikuti aktivitas Daryl di desa dengan cara menyamar menjadi manusia keong kayu, koplak. Setelah melihat kebaikan Daryl pada warganya, trio gabut pun mulai mengerti jika tempat Daryl adalah di desanya. Malamnya, Lady menemui Daryl, di mana Lady sangat penasaran mengapa Daryl bisa mengeluarkan jurus aura naga. Daryl pun berkata jika jurus itu terlalu mudah dipelajari. Lady pun mengangkat Daryl sebagai gurunya. Mantap jiwa. Paginya terlihat Reset yang sedang mengunjungi rumah Daryl. Dan tanpa sepengetahuan siapapun, terlihat salah satu dari 4 pilar iblis yang bernama Sabiantas mengikutinya. Tanpa banyak bicara, Sabiantas pun masuk ke rumah Daryl hingga mengagetkan Reset dan Daryl. Terlihat Sabiantas sangat angkuh hingga memakai Reset sebagai kursi. Tiba-tiba Marika datang membawa minum. Marika pun sedikit kesal melihat Sabiantas yang tidak bisa sopan santun di rumahnya. Langsung kena teguran keras.
Zambiates yang ketakutan melihat Marika langsung jadi sopan guys. Koplak memang. Sebenarnya tujuan Zambiates adalah mengambil semua mithril di desa Daryl. Tapi karena melihat Marika si ibu-ibu galak membuatnya ketakutan dan mengurungkan niatnya. Bocah-bocah kosong. Zambiates pun mengajak Baiwan Daryl di hutan. Sayangnya Zambiates seperti anak epik yang selalu kalah dan meminta tanding ulang. Hingga Zambiates tak pernah mengalahkan Daryl dan cuma bisa menangis. Akhirnya Zambiates tak jadi merebut mithril secara paksa, tapi Zambiates akan membelinya saja. Nggak dari tadi aja bos. Malamnya saat makan di rumah Daryl, terlihat trio gabut yang satu meja dengan Zambiates. Tentu saja pahlawan dan iblis tak bisa akur. Terjadi sedikit cekcok di kedua orang itu, hingga mereka sepakat akan berduel saat pagi tiba. Setelah makan, mereka berdua langsung adu lari ke bengkel mithril untuk meminta dibuatkan senjata mithril dalam waktu semalam. Kacau parah. Tak terasa sudah pagi dan duel pun akan terjadi. Terlihat Sakai yang lemas setelah membuat dua senjata mithril dalam waktu semalam. Terlihat Lady akan bertarung dengan pedang barunya melawan Zambiates dengan kristal sihir mithril yang dipasang di bawah lehernya. Terlihat pertarungan mereka tampak seimbang. Sihir angin Zambiates dan jurus aura Lady terlihat sama-sama kuat. Hingga beberapa saat kemudian, Grant si anak Daryl melakukan manuver hingga terlepas dari pelukan dan berlari ke area pertempuran. Lady dan Zambiates yang melihat itu langsung melindungi Grant dari reruntuhan batu di area pertempuran. Terlihat mereka sangat kompak dan saat mereka melihat senyum manis Grant membuat mereka tersenyum dan menghentikan pertarungan mereka. Sesimpel itu mereka berhenti bertarung. Bahkan sekarang mereka terlihat seperti bestie. Beberapa saat kemudian, Sesa bertemu dengan guru Lady dan membawanya ke rumah Daryl. Dia adalah Alanzir, sekaligus guru Lady. Tiba-tiba Zambiates muncul. Hal itu membuat Daryl takut jika Alanzir bertarung dengan Zambiates yang dari ras iblis. Karena Alanzir memang terkenal dengan kekejamannya dalam bertarung melawan iblis. Tiba-tiba ada anak kecil datang menghampiri Alanzir. Di luar dugaan, ternyata Alanzir sangat penyayang. Hingga rumah Daryl seperti antrian sembako karena warga ingin melihat Alanzir sang mantan pahlawan. Diam-diam, Daryl membisikkan sesuatu pada Zambiates, di mana Zambiates harus pergi dari desa tanpa menggunakan sihir. Karena Alanzir akan menyerang Zambiates jika dia tahu jika Zambiates dari ras iblis. Beberapa saat kemudian, Alanzir ingin melihat perkembangan Lady muridnya. Dia melatih Lady sambil memberi tanda tangan pada bocil desa. Melihat perkembangan Lady membuat Alanzir sangat senang. Lady pun mengatakan jika dia sempat dilatih oleh Daryl. Mendengar itu pun, Alanzir ingin adu mekanik dengan Daryl menggunakan kekuatan penuh. Daryl yang takut pada Alanzir mengatakan jika dia tak bisa bertarung karena lapar. Akhirnya mereka tak jadi bertarung, malah mukbang. Koplak. Di sisi lain, Zambiates tidak menyadari kekuatan Alanzir. Dia pun sangat sembrono, malah mengeluarkan sihirnya. Bandel memang. Alanzir yang merasakan energi sihir langsung masuk mode bertarung. Dia pun melempar tongkatnya ke arah Zambiates. Alanzir yang berniat melenyapkan semua iblis langsung menyerang Zambiates. Untungnya Daryl bisa menahan serangan itu. Terlihat kekuatan Alanzir yang sangat kuat di atas Daryl. Akan tetapi Daryl terus melindungi Zambiates si bocah kosong. Hingga akhirnya pertarungan ini diakhiri dengan Alanzir dan Daryl yang mencoba mengadu jurus tembakan aura. Tentu saja Alanzir sang pencipta jurus dapat membuat Daryl terluka. Akhirnya Daryl kalah bos. Melihat tekad Daryl yang kuat, Alanzir pun penasaran mengapa Daryl sangat peduli dengan ras iblis. Di sini Daryl pun menceritakan jika dia saat kecil ditemukan dan diasuh oleh ras iblis yang bernama Grand Verza. Ayah angkat Daryl dari ras iblis ini membesarkan Daryl dengan kasih sayang.
Di sini Al-Anzir menyadari jika Daryl adalah anaknya yang hilang saat peperangan. Kok jadi film tali kasih Indosiar ya? Beberapa saat kemudian, Al-Anzir merasakan sihir ras iblis dan langsung menyerangnya. Ternyata iblis yang datang adalah Grand Verza, ayah angkat Daryl dari ras iblis. Al-Anzir yang melihat ras iblis di depannya langsung ingin mengajak adu mekanik. Sayangnya aksi itu dihentikan oleh menantu mereka, yaitu Marika dengan siraman air comberan. Marika pun memarahi kedua kakak itu karena berkelahi di depan cucunya. Al-Anzir dan Grand Verza yang baru menyadari memiliki cucu pun tak jadi bertarung dan memilih bermain dengan cucunya. Namun kesenangan mereka terhenti ketika Fitbiran datang dengan membawa berita jika tambang Mithril desa telah diserang seekor monster naga. Zambiatas dengan sihir anginnya pun membawa mereka ke lokasi. Ternyata di sana memang terlihat seekor naga api yang mengamuk. Di sini Daryl teringat dengan para pekerja tambang, yaitu para bocil siluman yang masih berada di dalam. Tanpa ragu pun Daryl langsung berlari menuju tambang. Terlihat Al-Anzir yang menyusul untuk membantu Daryl, sementara rekan-rekan lainnya akan berusaha melawan monster naga api. Terlihat serangan mereka tak begitu berpengaruh, karena kulit keras sang naga, ditambah lagi naga ini bisa mengeluarkan api yang kuat, hingga baju perang Satome berubah menjadi bikini. Grand Verza pun ikut dalam pertarungan ini. Terlihat dia mengenal naga itu yang bernama Salamandra. Di sisi lain, Daryl dan Al-Anzir telah berhasil menemukan para bocil siluman. Tapi lucunya, Daryl dan Al-Anzir tak menyelamatkan para bocil siluman. Ayah dan anak ini malah pergi meninggalkan bocil-bocil itu terperangkap di reruntuhan. Ternyata mereka berdua ingin melakukan combo aura naga untuk menjatuhkan naga api. Setelah itu terlihat Daryl menghampiri wajah sang naga, seperti ingin menjinakkannya. Sayangnya entah karena tangan Daryl yang bau amis atau apa, sang naga mulai pergi meninggalkan Daryl, dicuekin bos. Beberapa saat kemudian, terlihat Daryl yang ingin melihat keadaan tambang dan para bocil siluman tentunya. Di sini Daryl bertemu dengan monster tanah yang tinggal di dalam tambang. Monster itu pun berterima kasih pada Daryl karena telah mengusir sang naga Salamandra yang menyerang rumah monster tanah, yaitu tambang Mithril. Untuk membalas kebaikan Daryl, monster tanah pun memberi kekuatan pada senjata Daryl. Setelah keluar tambang, Daryl melihat sang naga kembali ke area tambang membawa tuannya, yaitu salah satu pilar kerajaan iblis yang bernama Basubasa. Daryl pun langsung menjerat dan menarik sang naga agar bisa adu mekanik dengan Basubasa. Pertarungan mereka pun terlihat di pihak Basubasa. Bahkan dia berhasil menyerang Daryl berkali-kali. Namun Basubasa yang merasa sudah menang menjadi lengah hingga terkena serangan Daryl. Hal itu membuat Basubasa marah dan dia pun mulai serius dengan mulai berubah ke wujud naga. Sementara para teman-teman Daryl akan melawan sang naga Salamandra. Terlihat kerjasama dua ayah Daryl yang cukup epik hingga bisa mengalahkan sang naga. Gokil. Kembali ke Daryl yang bertarung dengan Basubasa. Terlihat Daryl sangat cupu di pertempuran ini, hingga Basubasa ingin mengakhiri hidup Daryl dengan sihir api miliknya. Daryl pun tak tinggal diam. Dia mencoba kekuatan senjatanya yang telah diperkuat monster tanah. Aura raksasa pun tercipta di senjata Daryl. Daryl pun langsung menyerang Basubasa. Namun Basubasa sempat memperkuat wujud naganya dan bisa menahan bahkan menyerang Daryl. Beberapa saat kemudian, Basubasa mulai tak bisa mempertahankan wujud naganya. Dia pun kembali ke wujud semula. Ditambah lagi, sang naga yang menyerap kekuatan api Basubasa
mulai bangkit dan tak terkendali. Basubasa pun langsung menghampiri sang naga. Namun tubuh Basubasa malah terserap sang naga yang telah menjadi liar. Untungnya Grand Verja bisa menahan gerakan sang naga dengan skill sihirnya. Kemudian Daryl pun mengalahkan sang naga dengan sekali tebasan. Dan kini Basubasa bisa selamat dan kedamaian pun tercipta. Cerita ini ditutup dengan sambutan lembut Marika untuk Daryl dan cerita pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe.